Sahabat Mister Biku Top 5 edisi 20 Agustus 2021, sejumlah informasi kami hadirkan dari daerah hingga mancanegara. Untuk menekan kasus COVID-19 yang masih mengganas, Wali Kota Medan Bobi Nasution berkantor di Kecamatan Zona Merah. Wali Kota Medan Bobi Nasution kembali bekerja keras untuk memulihkan Medan dari zona merah. Bobi bahkan berkantor di Kecamatan Helvetia yang menjadi salah satu kecamatan dengan angka kasus COVID-19 tertinggi perharinya. Hal ini dilakukan Bobi untuk lebih fokus pada penanganan COVID-19 di Kota Medan. Langkah ini diambil Bobi karena terdapat 4 hal yang memang menjadi target Presiden Joko Widodo, yakni pembatasan mobilitas, tracing, testing, isolasi terpusat, dan vaksinasi. Kecamatan Medan Helvetia ini menjadi kecamatan yang memiliki kasus tertinggi dari kecamatan lainnya. Dari 473 kasus yang tercatat di tanggal 17 Agustus 2021, ada 44 kasus di Medan Helvetia dan kasus ini menjadi kasus tertinggi perharinya. Langkah meminimalisir angka COVID-19 di Kota Medan juga dilakukan dengan meningkatkan jumlah masyarakat yang divaksinasi. Bobi juga merencanakan melakukan vaksinasi dari rumah ke rumah yang berkolaborasi dengan BIN Sumut. Pemerintah akan menyiapkan mobil ambulans untuk memiliki cool box untuk membawa vaksin. 50 fasilitas kesehatan akan disiapkan dalam melaksanakan vaksinasi. Pemerintah Kota Medan juga menyiapkan isolasi terapung. Isolasi terapung ini bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan PT Pelni, menyediakan ruang isolasi terapung di Kapal Motor Bukit Raya. Pada 16 Agustus 2021 lalu, KM Bukit Raya yang akan dijadikan tempat isolasi terpusat telah tiba di Pelabuhan Belawan Kota Medan dan isolasi terapung sudah bisa digunakan masyarakat sejak hari Jumat ini, 20 Agustus 2021, khusus kepada mereka dengan gejala ringan dan orang tanpa gejala. Sebenarnya sama saja dari yang saya sampaikan dari kemarin-kemarin. 4 hal untuk fokus penanganan COVID-19 di Kota Medan, 4 hal yang sudah saya sampaikan terus-menerus dan disampaikan oleh Bapak Presiden. Itu adalah yang pertama, pembatasan mobilitas. Yang kedua itu tracing dan testing. Yang ketiga itu isoter. Yang keempat adalah vaksinasi. Yang saya lakukan di sini di Kecamatan Medan Helvetia ini langsung mengecek apa sih kendala dari 4 hal tersebut. Ini kita lagi sharing apa kendala-kendalanya, karena Medan Helvetia tadi saya sampaikan pertumbuhan kasusnya per hari per kemarin per tanggal 17 Agustus itu tertinggi di seluruh kecamatan yang ada di Kota Medan. Dari 473 kasus kemarin penambahan tanggal 17 Agustus, 44 itu ada di Kecamatan Medan Helvetia. Ini saya sampaikan, saya di sini membantu Pak Camat, membantu Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Kepling untuk benar-benar menerapkan 4 hal ini bisa benar-benar masif sehingga kasus COVID di Helvetia ini bisa menurun. Nah, saya tadi mengatakan nih, saya ngantor di sini sampai ada penurunan nih, sampai ada penurunan kasus COVID per hari di Helvetia. Baru saya keluar dari kantor Camat Helvetia. Tuh, sejauh ini. Hingga 23 Agustus 2021, PPKM level 4 akan diberlakukan di Pematang Siantar. Namun jumlah masyarakat yang terpapar COVID-19 masih tinggi, bahkan meningkat. Selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di Kota Pematang Siantar, jumlah kasus COVID-19 terhitung masih tinggi. Bahkan Kota Pematang Siantar masih berstatus zona merah. Zona merah tersebut berdasarkan hasil pembobotan skor dan zonasi resiko daerah seluruh Indonesia yang disampaikan melalui website covid19.go.id per 15 Agustus 2021. Dari data Satgas COVID-19 Kota Pematang Siantar, perharinya pernah mencapai angka tertinggi yakni 402 orang yang terpapar. Di update data tanggal 19 Agustus 2021, jumlah masyarakat yang terpapar sejak pandemi sebanyak 3.939 orang. PPKM level 4 mengisyaratkan masyarakat memperketat protokol kesehatan. Pembatasan demi pembatasan dilakukan. Sejumlah pintu masuk ke Kota Pematang Siantar ditutup serta ruas jalan kota dipersempit.
Ini dilakukan untuk mengurai kerumunan dan mengurangi mobilitas masyarakat di luar, sehingga tidak ikut menyebarkan virus corona. PPKM level 4 di Kota Pematang Siantar ini juga menyebabkan sejumlah kafe ditutup. Tidak dipungkiri, sejumlah pemberian sanksi teguran bagi mereka yang melakukan pelanggaran telah diberikan. Dari catatan Satpol PP Pematang Siantar, ada ratusan masyarakat maupun pelaku usaha yang mendapat teguran tertulis. Bila tidak diindahkan, akan dilakukan sidang di tempat. Tapi halte kami nggak boleh masukin. Jadi disekat. Oh, karena penyekatan itu ya? Penyekatan itu. Begitupun kita udah susah kali ini. Tak ada penumpang. Gini aja nggak dapat guys. Kan guys, restoran pun nggak dapat. Apalah harapan abang terkait kepada pemerintah? Cepatlah selesai biar kembali lagi seperti semula kan gitu. Maklumi situasi ini supaya jangan ada nanti kerumunan dulu. Supaya kita tegaskan dulu belum pertama ini itu level 4 ini. Sampai tanggal 23 itu harapan kita. Jadi tolong dimaklumi semua. Tapi yang pasti semua masyarakat, petugas nakes, dokter dan sebagainya dan ambulan TNI Polri PNS juga masuk dengan menunjukkan jati dirinya. Identitasnya. Jika nanti jelas dia memang adalah orang-orang yang sudah ada kemarin pekerjaannya di tempat lokasi. Itu harapan kita. Banjir terjadi di sejumlah daerah Sumatera Utara. Meski peringatan sudah disampaikan BMKG, namun penanganan bencana di sejumlah daerah tidak berjalan. Intensitas hujan deras yang terjadi di Sumatera Utara mengakibatkan sejumlah daerah mengalami banjir. Di antaranya banjir terjadi di Kabupaten Batubara, Mandailing, Natal, Asahan, dan Nias. Perkiraan BMKG yang sudah disampaikan tidak lantas membuat Badan Penanggulangan Bencana melakukan warning agar banjir tidak semakin parah, terlebih bagi wilayah Sumatera Utara yang dikelilingi oleh hamparan sungai. Di Kabupaten Batubara, intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan 5.806 rumah tergenang yang melanda 4 kecamatan di kabupaten tersebut. Banjir kiriman dari sungai di Kabupaten Simalungun dan Asahan membuat 4 tanggul jebol. Banjir di Kabupaten Nias Utara menyebabkan sekitar 1.500 rumah terdampak banjir. Bahkan sebanyak 200 rumah dalam kondisi rusak dan diusulkan untuk diperbaiki. Banjir di Nias Utara akibat meluapnya Sungai Mozai beberapa hari. Air meluap perlahan dan meluas hingga ke 11 kecamatan. Sementara itu di Kabupaten Asahan, ratusan rumah terdampak banjir. Banjir terjadi di 5 desa yang tersebar di sejumlah kecamatan. Presiden Jokowi sudah menginstruksikan untuk menurunkan harga tes PCR COVID-19. Namun hingga saat ini sejumlah daerah belum melakukan penyesuaian. Kementerian Kesehatan telah menetapkan tarif tertinggi tes real-time polymer chain reaction atau RT-PCR di Jawa Bali sebesar Rp495.000 dan Rp525.000 di luar Pulau Jawa Bali. Penurunan harga tes PCR tersebut berlaku mulai 17 Agustus 2021. Selain penurunan harga, Kementerian Kesehatan juga mewajibkan hasil tes PCR COVID-19 harus selesai dalam 24 jam. Penurunan harga tes PCR tersebut sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo agar masyarakat yang ingin mendeteksi ada tidaknya virus corona bisa terbantu. Namun pada kenyataannya hingga 3 hari pasca tarif tersebut ditetapkan, sejumlah rumah sakit belum mengindahkan instruksi tersebut. Saat ini harga tes PCR di Sumatera Utara berkisar Rp750.000 hingga Rp1 juta. Sedangkan di Bandara Kuala Namu sudah mengalami penurunan menjadi Rp525.000 sesuai ketentuan. Sejumlah organisasi laboratorium dan persatuan rumah sakit meminta pemerintah memberikan tenggat penurunan harga tes PCR. Mereka mengatakan pihaknya butuh waktu untuk menghabiskan alat yang telah dibeli sebelumnya. Menurut mereka, penentuan harga tes PCR harus dipertimbangkan dari berbagai aspek seperti tahapan yang digunakan dalam tes PCR. Afghanistan akhirnya jatuh di tangan Taliban. Janji politik Taliban akan melindungi hak-hak perempuan Afghanistan tidak serta-merta dipercaya. Perempuan di Afghanistan masih trauma dengan perlakuan Taliban. Pasca penguasaan kota Kabul dan larinya Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, negara tersebut jatuh ke tangan Taliban dalam hitungan hari. Penguasaan Afghanistan ke tangan Taliban ini lebih cepat dari perkiraan intelijen Amerika Serikat. Kekayaan mineral yang menjadi perebutan
pun kini di bawah penguasaan Taliban. Penguasaan Afghanistan oleh Taliban tidak hanya ditakutkan masyarakat Afghanistan, tetapi juga trauma yang dalam bagi perempuan di Afghanistan. Wali kota perempuan pertama di Afghanistan, Zarifah Ghafari, menyampaikan kekhawatirannya. Pasalnya, kebebasan perempuan Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban akan terancam. Dalam sejarah penguasaan Taliban sebelum digempur Amerika Serikat pada tahun 2001, rezim Taliban disorot punya perlakuan buruk terhadap hak-hak kaum perempuan. Kini Taliban balik lagi menguasai Afghanistan. Mereka menaburkan janji-janji manis untuk para perempuan. Dulu di bawah pemerintahan Taliban dari tahun 1996 sampai 2001, kaum perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa didampingi muhrimnya, serta diharuskan mengenakan burqa yang menutup wajah hingga ujung kaki. Perempuan tidak diperbolehkan bekerja dan anak perempuan tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan setelah melewati usia 10 tahun. Dilansir dari AFF, Rabu 18 Agustus, juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid menyatakan rejim baru akan berbeda secara positif dari masa kepemimpinan mereka sebelumnya yang terkenal dengan kematian rajam dan melarang perempuan bekerja dengan laki-laki. Dia juga mengatakan Taliban berkomitmen untuk membiarkan perempuan bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi dia tidak menjelaskan aturan spesifik. Demikian Top 5 kali ini, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Saya Faria Samarpaung, sampai jumpa.